Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Al ummahat wal akhawat a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an wa rahimahun. Kita melanjutkan pembahasan al-iman bil qada wal qadar, yaitu beriman kepada qada dan qadar, yaitu halaman 175. Halaman 175, yaitu pasal yang ke-6, madhab salaf dalam qada dan qadar. Madhab salaf dalam qada dan qadar. Para salaf dan juga orang-orang yang datang sesudah mereka yang mengikuti jejak para salaf, mereka ini tidak ada perselisihan tentang kebenaran qada dan qadar. Perkataan mereka para salaf dan juga yang mengikuti jejak yang mereka dan yang juga harus kita ikuti dalam hal akidah seluruhnya, termasuk di dalam masalah qada dan qadar. Mereka mengatakan di sini disebutkan oleh al-mu'allif hafizahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu, Tuhan dan pemilik segala sesuatu. Rabbu kulli syai'in wa malikuh. Allah adalah Tuhan segala sesuatu dan pemilik dari segala sesuatu. Wa khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ini kata kuncinya yang dipegangi oleh para salaf. Tidak ada sesuatu apapun yakni yang keluar dari hakikat ini. Semua yang ada di alam semesta, semua yang ada di alam semesta, langit, bumi, juga dunia manusia, alam jin, alam malaikat, alam binatang, semuanya adalah ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang memiliki mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan pengatur rezeki dan seluruhnya yang ada pada semua makhluk ini. Kemudian apa yang Allah kehendaki itulah yang pasti terjadi. Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki itulah yang pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan pernah terjadi. Meskipun manusia itu memiliki rencana yang sangat sempurna, namun bila Allah tidak menghendaki maka tidak terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki terjadi selalu membawa hikmah, selalu ada hikmahnya. Meskipun mungkin dalam pandangan kita seolah-olah merugikan atau seolah-olah tidak baik. Contoh, kita berkeinginan untuk wakaf, akan tapi kemudian tidak dapat melaksanakan atau tidak dapat berfungsi wakaf tersebut. Kita mewakafkan tanah untuk misalnya pesantren atau masjid, kemudian kok sampai tidak terjadi, padahal kita itu dalam kebaikan, niatnya ikhlas, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di balik semua itu. Kita tidak tahu, baik kita nanti akan tahu ataupun tidak pernah tahu, tetap ada hikmahnya, karena Allah berbuat dengan hikmah, dengan keadilan, dan Allah Maha Rahman Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Ini sebuah contoh, dan banyak di antara keinginan-keinginan kita dalam kebaikan yang tidak pernah tercapai. Maka di sini kita harus tahu bahwa Allah menghendaki apa yang untuk terjadi, dan Allah pula yang menghendaki untuk tidak terjadi sesuatu pun. Sehingga itulah makna dari Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki itulah yang pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Dan semua berjalan sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di alam semesta ini sesuatu yang terjadi melainkan dengan kehendak, masyiah, dan kekuasaan, kudrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada di alam semesta ini yang terjadi secara kebetulan, tidak ada. Terjadi begitu saja, tidak ada. Semua yang terjadi berdasarkan kehendak Allah dan qudratullah, yaitu kekuasaan Allah. Kenapa ini terjadi? Karena Allah menghendaki. Kenapa ini terjadi? Karena Allah kuasa untuk menjadikan apapun yang Allah kehendaki untuk terjadi. Meskipun dalam pandangan manusia atau sebagian manusia yang tidak mengenal Allah memandang itu sesuatu yang tidak tepat, tetapi bahwa sungguhnya segala sesuatu terjadi dengan hikmah dan dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dahulu sudah kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Itu yang menjadi kunci kita bagi kita semua. Dan inilah akidah dan manhaj para salafus saleh dalam masalah qada dan qadar. Kemudian tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Allah apabila Allah menginginkan sesuatu. La radda li fadlihi. Tidak ada yang bisa menolak apa yang hendak Allah berikan kepada hambanya. Jadi kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi. Fa'alun lima yurid. Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi Allah kalau Allah sudah menghendaki sesuatu. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana. La mani'a lima a'ta, tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah hendak memberi. Wala rada li fadli. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana. Dan tidak ada yang bisa memberi kepada yang dia inginkan kalau Allah menghalangi. Kalau Allah menghalangi untuk tidak diberi maka tidak bisa. Semisal seseorang hendak menolong seorang, baik itu penjahat ataupun yang lainnya, ketika Allah tidak menghendaki itu terjadi maka tidak akan terjadi. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu. Dia Allah maha kuasa atas sesuatu. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang telah lewat, yang akan terjadi, dan sesuatu yang tidak ada bagaimana seandainya ada. Ini ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas sesuatu, dan Allah maha mengetahui. Maknanya mengetahui di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu mana yang mendatangkan maslahat dan mana yang tidak mendatangkan maslahat. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mungkin kita memandang sesuatu itu baik, tapi belum tentu itu baik. Bisa jadi ada mendatangkan suatu keburukan. Sebagaimana yang sudah lewat bahwa sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia, atau bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada diri manusia kehendak, kemauan, dan pilihan dan kemampuan. Manusia memiliki kemampuan dan itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia tidak memiliki kuasa untuk menentukan kemauannya bisa terjadi kecuali dengan kehendak dan kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka Allah maha mengetahui segala yang telah terjadi dan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Bahkan Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi, yang tidak akan terjadi. Bagaimana sekiranya terjadi Allah tahu.
Dan kembali kepada takdir yang kita pelajari di awal, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dari azali. Azali artinya tanpa permulaan. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu tanpa awalan, sebagaimana zat Allah ada tanpa awalan. Allah itu sifatnya azali. Azali itu tidak ada permulaannya, karena Allah lah pencipta segala sesuatu. Dan Allah lah zat yang maha esa dalam segala hal. Dan ilmu Allah itu adalah sifat yang juga azali, yang sudah sejak ada dahulu kala tanpa awalan. Dan apa yang diketahui oleh Allah, segala apa yang akan ada dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Allah maha tahu secara global maupun secara rinci. Jadi Allah tahu, bahkan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan satu helai daun yang jatuh dari pohon pun Allah tahu sebelum pohon itu lahir, sebelum pohon itu tumbuh, apalagi segala peristiwa yang lain. Inilah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mendasari dalam tingkatan beriman kepada takdir. Yang pertama, kita harus beriman yakin bahwa Allah Maha mengetahui. Sehingga mengapa ini terjadi? Sudah dalam ilmu Allah dan sudah dicatat di Lauh Mahfuz, dan itu terjadi dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang terjadi itu adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah telah menulis segala yang ada dan sebelum terciptanya, segala yang ada sebelum terciptanya. Perbuatan hamba, rezeki hamba, ajal hamba, bahagia atau celaka dan lain sebagainya, semuanya telah dicatat di Lauh Mahfuz sebelum ada langit dan bumi. Ini luar biasa ilmu Allah yang sangat luas. Wasi'a kulla syai', meliputi segala sesuatu ilmu Allah. Wa ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Innallaha ahata bi kulli syai'in ilma. Sungguhnya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu, mencakup segala sesuatu, dari sebelum ada apa-apa sampai perkara hari ini kita berada di sini. Itu sudah diketahui oleh Allah dan sudah dicatat semuanya di Lauh Mahfuz dalam catatan takdir. Dan ini dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 17 dan juga ayat-ayat yang sesudahnya yang akan kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir." Wa iyyam saskallahu bidurrin, jika Allah menimpakan sesuatu kemadaratan padamu, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya, illahu, kecuali Allah sendiri, Wa iyyam saska bi khairin, dan bila Allah hendak memberikan kebaikan kepadamu, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi di sini ayatnya menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehendak, dalam penciptaan maupun dalam kekuasaan. Semua di atas Allah, semua di atas semuanya. Wa annal quwwata lillahi jami'an, bahwa sesungguhnya kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal izzata lillahi jami'an, segala keperkasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 51, Allah Tabaraka wa taala juga berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, khitab Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kami. Katakan kepada orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir itu, lan yusibana illa ma kataballahu lana, melainkan
apa yang telah ditetapkan, yakni ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Maka kalau kami mendapatkan kekalahan, ini sudah ada ketetapan dan sudah dicatat di dalam, yaitu catatan takdir di Lauh Mahfuz, untuk suatu hikmah dengan keadilan dan tidak ada kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada sebabnya, dan itu juga disebabkan karena dosa-dosa kita, seperti Allah firmankan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kamu akibat perbuatan atau usaha tangan-tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan yang banyak dari kesalahan-kesalahan kita, wa ya'fu an katsir. Maknanya itu sebagai sebuah teguran, dan sebuah keburukan yang menimpa kita itu semua atas kehendak Allah untuk suatu hikmah dan bukan kezaliman. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 68, yaitu surat Al-Qasas, surat tentang kisah-kisah para nabi. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka, dan Tuhan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhluqu ma yasha, menciptakan apa yang Allah kehendaki, wa yakhtar, dan Allah Subhanahu wa taala memilih apa yang Allah kehendaki. Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Allah mencipta dan memilih, atau juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki dan memilih apa yang Allah kehendaki. Maka lahumul khiyarah, sekali-kali tidak ada pilihan bagi manusia. Manusia itu tidak punya pilihan, artinya tidak punya kehendak mutlak, tidak punya kemauan atau keinginan mutlak yang bisa terpenuhi. Manusia diberi kemampuan, keinginan untuk memilih, tetapi semua terbatas, karena manusia adalah makhluk yang terbatas dan diciptakan dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ayat ini mengisyaratkan Allah yang maha pencipta dan maha berkehendak. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan dengannya. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah suci dan tidak sedikit pun Allah itu kurang atau tidak sempurna, dan Allah Maha Suci jauh dari apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pembantu, memiliki anak, memiliki istri dan sebagainya. Itu semua dusta, dan Allah suci dari semua tuduhan-tuduhan dan perkataan-perkataan itu. Itu makna Allah Maha Suci dari apa saja yang mereka persekutukan dengannya. Ayat-ayat ini dan juga ayat-ayat yang sejenis yang sangat banyak yang ditunjukkan di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa setiap yang terjadi di alam semesta ini telah ditakdirkan oleh Allah dan telah dituliskan di dalam catatan Lauh Mahfuz, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang tahu, sampai malaikat paling mulia pun, malaikat Jibril juga tidak tahu. Bahkan malaikat yang mengusung arsy Allah juga tidak tahu. Dan Lauh Mahfuz Allah Subhanahu wa taala di satu tempat di mana terlindungi dari semua makhluk dan tidak ada yang bisa membukanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat rububiyahnya Allah yang mutlak. Sifat rububiyah Allah yaitu sifat kemahakuasaan Allah dalam semua tindakan dan perbuatannya dan semua sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam nama, dalam sifat, dan dalam perbuatan. Maka Allah yang maha sempurna ini, maka Allah telah menentukan segala keadaan yang akan ada di alam semesta ini dan telah Allah catatkan di Lauh Mahfuz. Dan ini merupakan konsekuensi dari sifat rububiyah. Kalau Allah itu Rabbul Alamin, maka Allah berarti yang mengatur, menguasai, menciptakan, dan memiliki semua yang ada di alam semesta. Maha suci Allah, subhanallah. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya mengenai apa yang Allah kerjakan.
tetapi merekalah yang akan ditanya, wahum yus'alun, tetapi manusialah yang akan ditanyai mengenai apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala Hakim, Maha bijaksana, Alim, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengatur segalanya dengan ilmu dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatur semua ciptaan ini. Bagaimana alam semesta ini berjalan dengan begitu rapih, teratur, dan tidak pernah ada ketimpangan dari awal Allah menciptakan langit dan bumi ini. Yang kita tidak tahu umur bumi, bukan umur manusia. Umur manusia dari Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk lain, bangsa jin, yang kita nggak tahu berapa puluh ribu tahun atau berapa ratus ribu tahun Allah memberikan mereka untuk menempati bumi dan memakmurkannya, yang kemudian mereka berbuat kezaliman. Dan juga sebelum mereka juga bumi ini sudah, dan langit dan bumi ini sudah tercipta, dan malaikat-malaikat yang mendahului dari semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatur sedemikian rapihnya dan teraturnya tanpa ada satu kerancuan atau ketimpangan, kejanggalan, tidak ada. Malam dan siang silih berganti, panas dan hujan, api, air, semua berjalan dengan baik. Matahari ia teratur setiap hari terbit sampai tenggelamnya, bulan juga demikian, dan sepanjang tahun matahari dan bulan silih berganti dengan begitu teraturnya. Bahkan matahari menjadi tolak ukur perhitungan penanggalan Masehi, dan bulan menjadi tolak ukur penanggalan Qamari atau Hijriyah. Ini berapa juta tahun alam ini berjalan sedemikian teraturnya, karena Allah Maha Kuasa dan Maha melakukan dengan ilmu dan dengan kebijaksanaannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari pekerjaan-pekerjaan yang terjadi sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh siapapun, yakni pengaturan alam semesta. Dengan begitu rapihnya matahari terbit sampai terbenamnya, disusul dengan terbenamnya matahari dengan terbitnya bulan, dan terbenamnya bulan disusul dengan terbitnya fajar dan matahari, dan seterusnya. Tidak ada yang bisa membuat seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menciptakan manusia dari mani sampai menjadi manusia, tidak ada yang bisa menciptakannya. Dan ini menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala, yakni yang menetapkan hidup dan mati. Siapa yang hendak Allah kehendaki hidup, maka dia akan hidup, dan siapa yang Allah kehendaki mati, maka dia akan mati. Allah melakukan semua itu dengan kekuasaan yang sempurna dan tanpa suatu keberatan pun, karena Allah cukup hanya dengan mengatakan kun fayakun. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat makhluk tentang bentuk atau panjang, pendek, dan lainnya semuanya dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan dengan mudahnya. Demikian pula bencana atau musibah yang menimpa manusia dan makhluk, semua itu terjadi dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala untuk suatu hikmah dan keadilan. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba min musibatin, tidak ada suatu bencana pun yang menimpa fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada dirimu sendiri, illa fi kitabin, melainkan semuanya telah tertulis dalam kitab, yaitu lauh mahfuz, dalam catatan takdir. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan alam semesta ini semua. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu, inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu 'ala Allah, bagi Allah, yasirun, sangat mudah. Karena Allah cukup hanya berfirman kun fayakun. Adapun segala perbuatan, sifat, dan kejadian yang berada di luar keinginan dan ikhtiar manusia, maka hal itu bukan lingkup atau bukan beban, bukan sasaran taklif dari Allah. Artinya Allah tidak menyalahkan manusia dalam hal ini,
tapi sikap manusia di dalam hal itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dinisbatkan kepada manusia. Maknanya Allah tidak mempersalahkan manusia pada apa yang manusia tidak mampu menghindarinya. Seperti terjatuh, kemudian tertidur lewat waktunya dari sholat karena bukan sengaja dan bukan karena kelengahan, maka Allah tidak membebankan dosa kepadanya. Dan Allah melakukan itu juga untuk satu hikmah dan satu kadang mengandung rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya, ada orang-orang yang terlahir dalam kondisi berkebutuhan, yang dia tidak bisa berpikir dengan normal, maka tidak ada beban kewajiban pada orang seperti itu, meskipun umurnya sampai 60-70 tahun. Sebab itu bentuk rahmat Allah, dan dia termasuk makhluk yang kelak akan dihisab di yaumul qiyamah. Tetapi manakala dia tidak mendapatkan syarat dibebani oleh syariat, maka dia terbebas darinya dan Allah akan mengampuninya. Seumpama orang yang lahir dan meninggal sebelum balik, mereka ini akan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pengampunan karena mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan terlarang di masa atau di usia ketika seseorang harus melaksanakannya, yaitu di usia balik. Maka mereka yang meninggal seperti itu sebagaimana disebutkan dari Nabi SAW bahwa anak-anak orang-orang mukmin yang meninggal sebelum balik, mereka berada di dalam pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Sarah, yakni yang ada di langit, yang ada menempati Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Di langit ketujuh. Nah, kemudian tetapi ini ada perbuatan-perbuatan yang mampu dilakukan oleh manusia dan berada dalam kemampuan manusia. Ada perbuatan yang ia mampu dilakukan oleh manusia dan dalam kemampuan manusia, seperti makan, minum, mandi, tidur, berjalan dan sebagainya, dan juga menjalankan perintah-perintah syariat yang Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani manusia kewajiban-kewajiban di luar batas kemampuannya, dan juga Allah tidak menguji manusia dengan cobaan-cobaan melampaui batas kemampuannya. Ini. Maka kalau manusia itu mengerjakan berdasarkan kekuatan dan ikhtiar yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka disitulah nampak hikmah Allah dalam memberikan balasan. Seseorang berbuat dosa dalam keadaan sadar yang sudah mukallaf, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah karena dia melakukan dengan kemampuan yang ada pada dirinya dan dengan ikhtiarnya, yaitu dengan pilihan yang dia lakukan. Karena tidak ada orang yang melakukan keburukan ataupun kemaksiatan tanpa sadar, sebagaimana tidak ada orang sholat tanpa sadar. Maka seseorang sholat pasti ada kesadaran, sebagaimana juga orang yang melakukan kemaksiatan juga diiringi dengan kesadaran. Misalnya ada juga seorang yang minum khamr dengan sengaja, tentunya tidak ada orang minum khamr tidak sengaja, kecuali orang yang tertipu lain. Dia diberi minum, ternyata minuman itu minuman memabukkan, kemudian dia jadi mabuk. Nah, ini di luar kesadaran manusia, di luar keinginan dan kehendaknya. Adapun orang yang minum khamr kemudian tidak sadar, setelah tidak sadar dia melakukan kejahatan yang lain, maka kejahatan-kejahatan yang dilakukan di saat dia dalam keadaan mabuk dihitung, sebab dia yang membuat dirinya tidak sadar. Maka segala perbuatan kemaksiatan yang dilakukannya juga harus dia pertanggungjawabkan, sebab dia memilih dari yang jelek. Tapi beda dengan orang tadi, dia enggak
Bahkan tapi di dalam satu riwayat yang saya Allah Ta'ala alam belum mengetahui secara pasti sanadnya, tetapi menurut sebagiannya sanad ini baik, benar, yaitu seorang anak dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu diberi minuman keras sehingga beliau mabuk dan akhirnya membunuh seseorang Yahudi atau sejenisnya, yang kemudian oleh Umar ibn Khattab ditegakkan hukum qisas. Padahal itu putranya. Dan Umar ibn Khattab di situ di dalam riwayat itu dikatakan, beliau mengatakan, wahai anakku, bila aku tidak menegakkan hukum ini di hadapan Allah, aku khawatir nanti aku akan menghadapi pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah. Demikian pula dengan dirimu. Maka ikhlaslah dan ridholah dengan ketetapan hukum Allah ini. Nah, ini adalah ijtihadnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan kehati-hatian beliau, dan beliau benar bukan sesuatu yang mudah seorang ayah melakukan, menegakkan hukum untuk melaksanakan qisas pada diri anaknya yang sebenarnya menurut riwayat itu bahwa putranya ini melakukannya di luar kemampuannya, yaitu karena dia diberi minuman yang memabukkan oleh orang lain. Wallahu ta'ala alam. Akan tapi di sini bahwa seseorang ketika dia melakukan sesuatu kejahatan di luar kesadarannya, seperti misalnya seseorang kesurupan kemudian dia membunuh dan di luar kesadarannya, maka dia tidak di hadapan Allah tidak dituntut sama sekali di hadapan Allah. Sebagaimana tadi seorang yang dia tidak tahu diberi minuman yang memabukkan tanpa dia tahu dan tanpa dia sadari, yang kemudian dia melakukan kemaksiatan yang lainnya, hakikatnya dia tidak berdosa dengan segala perbuatannya karena tidak ada kehendak dan niatan dari dirinya. Tetapi orang yang melakukannya dengan sadar, dengan kemauan dari dirinya dan ada kemampuan, maka dia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya itu di hadapan Allah bila tidak bertaubat dan bila belum diterima taubatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, juga di dalam surat Hud ayat 7. Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, supaya Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. yakni Allah ciptakan kita hidup di dunia, kemudian Allah memberikan kewajiban-kewajiban kepada kita, dan kemudian Allah melarang kita dari apa yang Allah haramkan. Itu semua adalah sebuah ujian, cobaan untuk melihat siapakah di antara manusia yang dia yakni lebih baik amal perbuatannya, yakni yang benar-benar ia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu dibimbing, dituntun kepada ketaatan dan keimanan, dan berlindung kepada Allah dari segala keburukan dan kemaksiatan. Maka setiap orang pasti merasa bahwa ia mampu melakukan perbuatan-perbuatan itu atau meninggalkannya. Yakni manusia itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah seperti puasa, sholat, ataupun yang diwajibkan dan ada kemampuan. Adapun yang manusia sebagian mampu dan sebagian tidak, maka Allah memberikan keringanan bagi mereka yang tidak mampu. Orang yang tidak memiliki harta mencapai nisab dan haul, maka tidak ada kewajiban berzakat. Tidak ada kewajiban berzakat. Sebagaimana juga seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, maka tidak dibebankan baginya kewajiban menunaikan ibadah haji. Inilah rahmat Allah yang luas kepada hamba-hambanya, bahwa Allah memberikan kewajiban sesuai dengan kemampuan hambanya. Mereka yang diberikan kelebihan harta ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat ketika terpenuhi ketentuan syarat-syarat zakat. Sebagaimana orang yang diberikan kelebihan kemampuan fisik dan harta untuk berhaji, maka dia diberi beban kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Ini menunjukkan bahwa segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri hambanya tidak di luar kemampuannya, selalu akan ada di bawah. Bahkan orang yang baru masuk Islam, kemudian datang bulan Ramadan,
maka pasti orang itu yang sebelumnya tidak bisa berpuasa sebelum Islam, bahkan mungkin tidak makan sehari 3 kali atau 2 kali, dia nggak sanggup, artinya pasti dia harus banyak makan dan berkonsumsi. Tapi ketika masuk Ramadan dalam keadaan sebagai muslim, kondisinya lain. Seseorang itu biasanya mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Mungkin pada sebagian orang yang awal mualaf yang belum kuat imannya masih kadang bolong-bolong. Akan tetapi kebanyakan mereka, sebagaimana juga pengakuan dari mereka, ia memiliki kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Padahal sebelum muslim yang namanya ngemil ataupun makanan kecil setiap hari dari pagi sampai malam tidak berhenti makan, minum dan sebagainya. Tapi ketika Ramadan bisa melaksanakan. Bahkan ada anak-anak yang masih usia 5 tahun di Ramadan dia bisa berpuasa penuh 1 bulan. Maka ini persoalannya adalah kehendak, kemauan yang ada pada diri manusia. Soal kemampuan Allah sudah memberi. Tapi ada orang-orang dewasa yang mereka ini mengaku muslim tetapi tidak punya kemauan, padahal ada kemampuan. Di bulan Ramadan dia tidak berpuasa dengan alasan saya bekerja berat ataupun yang selainnya. Padahal sekiranya dia melaksanakan, insya Allah akan ada kemampuan. Maka maknanya bahwa syariat Allah yang dibebankan kepada hamba adalah untuk suatu ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian Allah juga berfirman berkaitan dengan bahwa perbuatan manusia itu benar-benar hasil karyanya sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, Rabbmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yakni kebenaran itu apa yang diperintahkan Allah, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya atau melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebenaran, bukan dari pikiran manusia, bukan dari kehendak manusia. Itulah al-haqqu mir rabbikum. Faman syaa falyu'min, maka orang yang mau ya hendaknya dia beriman. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Maknanya Allah telah memberikan kemampuan pada diri manusia untuk memilih jalannya yang ditetapkan oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Allah. Barang siapa yang dia ingin beriman, silahkan dia beriman. Waman syaa falyakfur, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia memilih jalan kekufuran itu. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim di neraka yang gejolak apinya mengepung mereka. Yang gejolak apinya mengepung mereka. Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menunjukkan jalan kebaikan, kebenaran, dan jalan kebatilan. Dan Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan itu. Tetapi Allah sudah memberitakan bahwa kami telah siapkan bagi orang-orang yang zalim, yaitu yang menentang hukum Allah, firman Allah, ayat-ayat Allah, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam yang gejolak apinya mengepung mereka. Ahata bihim suradiquha. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Allah menggambarkan kondisi neraka jahanam itu. Apabila mereka minta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Besi yang dibakar dengan api, dia akan mendidih. Dan mendidihnya itu seperti air umut, tapi dia adalah api. Dan itu yang menjadi minuman penduduk neraka. Yang kalau diminum
dia akan membakar wajah orang yang minum. Belum sampai ke kerongkongan sudah akan membakar wajah orang yang meminumnya. Naudzubillah min dzalik. Yastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, yakni seperti besi yang mendidih yang menghanguskan, membakar muka semuanya. Itulah yang dikatakan oleh Allah, bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Allah Subhanahu wa taala di awal ayat ini mengatakan apa? Al-haqqu mir rabbikum. Maknanya Allah sudah menunjukkan jalan kebaikan, jalan kebenaran. Diajarkan kepada manusia, diutusnya Rasul, diturunkan kitab suci kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sarana prasarana kepada manusia, yaitu kemampuan dan kemauan. Dan Allah telah mengukur kemampuan manusia untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka sudah pilihkan. Tapi Allah katakan kalau manusia itu memilih jalan yang lain, terserah. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Kalau mau beriman, silahkan beriman. Itulah jalan kebaikan dan kebenaran yang datangnya dari Allah. Wa man sya'a falyakfur, dan barang siapa yang dia ingin kafir, silahkan kafir. Tapi Allah katakan, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya telah kami siapkan bagi orang-orang yang zalim neraka, yakni yang apinya, gejolak apinya mengepung diri mereka. Wa iyastaghiitsu, bahkan kalau mereka minta air minum, yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, mereka akan diberi minum dari air, yaitu besi yang dibakar sampai air itu, besi mendidih itu, kemudian diminum akan membakar wajahnya. Itulah seburuk-buruk. Maknanya Allah sudah memberikan peringatan. Jangan katakan bahwa Allah menghendaki orang itu berbuat zalim. Tidak menghendakinya. Dalam pengertian syariat, Allah tidak menghendaki, karena Allah tidak menyukai hambanya, menyukai kejelekan bagi hambanya. Allah menginginkan kepada kebaikan bagi hambanya. Tapi Allah memberikan kebebasan bagi hamba itu untuk memilih jalannya. Allah memberikan kebebasan. Fahadainahum najdain. Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan baginya. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surat At-Tur ayat 21, kullu mri'in bima kasaba rahinun. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap manusia tergadai, terikat, tergantung dengan apa yang kasab, yang dia kerjakan, yang dia usahakan. Maknanya balasan yang akan diterima oleh seseorang di akhirat nanti sesuai dengan perbuatannya di dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau dia melakukan kebaikan, maka dia akan diberi kebaikan pula. Kalau dia berbuat keburukan, maka Allah juga akan menimpakan keburukan itu pula. Karena Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Maka manusia ada kehendak dan ada pilihan, tetapi semua berada di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Dalam surat At-Takwir ayat 28, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, liman sya'a minkum ayyastaqima, yaitu bagi manusia di antara kamu yang ingin menempuh jalan yang lurus. Bagi manusia di antara kamu yang mau, yang ingin menempuh jalan yang lurus. Liman sya'a minkum, siapapun di antara kamu yang ingin menempuh jalan yang lurus, maka Allah akan membukakan kemudahan untuk menempuh jalan yang lurus tersebut. Maknanya Allah memperlakukan hamba sesuai dengan keinginan hamba. Dan Allah telah menyediakan dua jalan. Maka Allah itu Maha Adil, Maha Bijaksana, dan tidak berbuat zalim kepada hamba. Ayat-ayat ini semua menunjukkan bahwa Allah memberi kehendak dan kemampuan pada diri manusia. Ada kehendak di dalam diri manusia,
dan ada kemampuan untuk melakukan sesuai dengan batas kemanusiaan yang telah Allah ciptakan. Allah berikan kemampuan pada manusia pada apa-apa yang Allah bebankan pada mereka. Oleh karena itu manusia bisa memilih dalam perbuatannya. Yang baik itu iman dan istiqomah ataupun kebaikannya, atau baik itu iman dan istiqomah mau ataupun kebaikannya, maka diadakanlah pertanyaan hisab nanti di yaumul kiamah atas setiap perbuatan hamba, dan nanti manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya, pahala atau siksa. Tetapi hal ini tidak berarti perbuatan manusia keluar dari kehendak Allah, dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sudah kita singgung dalam pembahasan tadi bahwa sungguhnya Allah Maha berkehendak dan Maha kuasa di awal. Di awal tadi bahasan kita bahwa Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Manusia berbuat keburukan dengan pilihan dan kemampuannya, dan Allah membiarkan itu terjadi dengan kehendaknya, dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Karena Allah telah memberikan pilihan kepada manusia, jalan kebaikan atau keburukan bagi manusia. Karena manusia tidak mampu berbuat kecuali dengan apa yang Allah telah kuasakan atasnya. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa luput dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla, termasuk kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang yang mau melakukan suatu perbuatan jahat kepada orang lain, tapi orang lain itu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya termasuk diantaranya karena ilmu Allah, takdir yang telah mendahulunya di Lauh Mahfuz bahwa dia tidak akan celaka dan tidak akan dicelakai oleh orang yang jahat tadi, maka ia tidak akan mampu mencelakainya. Kenapa? Karena tidak akan terjadi suatu perbuatan kecuali dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun makhluk itu berkehendak, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kemudian Allah tidak berkehendak dan berbuat kecuali apa yang seorang manusia tidak berkehendak dan berbuat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dikerjakannya, sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Khaliq, pencipta. Allah Al-Khaliq, pencipta. Khaliqu kulli syai', yaitu pencipta segala sesuatu, pencipta manusia, dan termasuk pencipta amal perbuatan manusia. Karena manusia itu ciptaan Allah, maka semua perbuatannya juga bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nyatakan hal ini di dalam surat As-Saffat ayat 169 kalau tidak salah, atau 96. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan segala apa yang kalian perbuat. Ini menunjukkan bahwa manusia berada di dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kuasa Allah itu meliputi segala sesuatu. As-Saffat, surat As-Saffat, ayatnya kalau tidak salah 196 atau kebalikannya 196 kalau tidak salah seingat saya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaitkan antara sebab dengan akibat, dan ini termasuk sunnatullah. Di antara sunnatullah, hukum-hukum yang Allah berlakukan pada makhluknya, Allah menciptakan akibat dengan adanya sebab. Orang itu kenyang karena makan, hilang dahaganya karena minum, dan seterusnya. Ini sebab akibat. Dan pada semua hal, termasuk tadi perbuatan-perbuatan manusia menentukan akibat yang akan dia alami. Apakah dia akan mengalami kesulitan pada akhirnya? Itu pasti karena perbuatan sebelumnya manusia itu sendiri. Dan sebaliknya juga demikian. Manusia mempunyai kekuatan dan kemauan, yaitu kekuatan, kemampuan, dan kemauan. Tetapi kemampuan, kekuatan manusia mengikuti kekuasaan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh,
seseorang hamba yang beriman dan mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian ia tergoda oleh suatu godaan, tapi kemudian karena dia mencintai Allah dengan tulus ikhlas, Allah menjaganya. Padahal dia bermaksud melakukan satu dosa, tapi karena sesungguhnya dia mencintai Allah, maka Allah menjaganya dan melindunginya sehingga dia tidak jadi melakukan kemaksiatan tersebut. Seperti contohnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika berada di ruangan tertutup bersama dengan Siti Zulaikha yang tidak ada orang lain. Siti Zulaikha seorang wanita yang cantik jelita dan berkuasa, memiliki kedudukan yang maknanya bila melakukan sesuatu di dalam ruangan itu, zahirnya tidak ada yang tahu dan tidak akan ada yang bisa mencelanya. Tetapi Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, ia tertanam di dalam hatinya akan muraqabatullah, yaitu pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga keinginan, tadinya ada keinginan, karena Allah mengatakan dalam surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha, sungguh Siti Zulaikha itu telah sangat menginginkan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga ada hasad terhadap Siti Zulaikha. Tetapi laula arra'a burhana rabbi, seandainya tidak karena melihat keagungan dan kemahabesaran Allah dan karunia-Nya, maka di situ Nabi Yusuf mungkin sudah terjerumus, sehingga Allah palingkan Nabi Yusuf, wa yasrifu anhu su', Allah palingkan Nabi Yusuf dari kejahatan atau kemaksiatan tersebut. Maka di sini hakikatnya kadang bila hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada yaitu godaan-godaan, maka yang menuntun kekuatan pada diri manusia untuk meninggalkan kemaksiatan itu takwanya kepada Allah dan karena kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga kisah tentang salah satu dari 3 orang yang terjebak di dalam gua ketika terkena badai. Mereka berlindung di sebuah gua dan tidak lama kemudian ada batu yang runtuh yang jatuh dan menutup mulut gua sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah satu di antara ketiganya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sesungguhnya, dia bertawasul dengan amal solehnya, dengan keimanannya. Ya Allah, sungguhnya saya dahulu mencintai sepupu saya, menginginkan dirinya, tapi dia selalu menolak saya. Sampai suatu ketika sepupu saya ini, anak paman saya ini membutuhkan hajat, yaitu ingin bantuan. Dan saya mempersyaratkan kamu harus melayani saya. Karena dia terpaksa, maka dia menginginkannya, maka dia akhirnya mau. Tetapi ketika sebelum itu terjadi, ketika mereka berdua di tempat yang tertutup, saat mau melakukan kemaksiatan itu, sang gadis ini berkata, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Saat itu tersadarkan pada diriku dan aku tinggalkan dia dengan uang yang dia inginkan. Artinya dia berikan uangnya dan dia pergi, dan dia tidak jadi melakukan kemaksiatan itu. Dengan kuasa siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya dia punya dasar keimanan dan kecintaan kepada Allah. Hanya saja kadang manusia lalai oleh godaan syaitan. Maka di sini menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa melakukan suatu perbuatan yang dia inginkan kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini menyandarkan perbuatan kepada Allah adalah hakikat, bukan majas. Sebagaimana menyandarkannya kepada makhluk juga hakikat. Maknanya perbuatan manusia itu ya manusia sendiri yang menghendakinya. Tetapi itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah benar-benar menghendaki manusia itu berbuat demikian dan demikian, yang baik maupun yang buruk. Dan manusia ketika melakukan perbuatan yang baik maupun buruk juga dengan kehendak dirinya, tapi tidak luput dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, maka di sini perbuatan-perbuatan Allah semuanya baik. Perbuatan Allah semuanya baik.
Meskipun manusia melakukan kejahatan itu dengan kehendak Allah, tetapi Allah tidak dinisbati sebagai yang melakukan kejahatan dan keburukan itu. Sebab Allah telah memberikan petunjuk kebenaran kepada manusia dan memberikan kemampuan dan kekuatan, keinginan untuk melakukan perbuatan baik atau buruk. Perbuatan Allah tidak mengandung keburukan, tidak ada unsur buruknya atau kejahatan sedikit pun. Dari segi manapun manusia berbuat jahat, yang perbuatan jahat yang itu dilakukan oleh manusia itu sendiri dan itu terjadi dengan kehendak Allah, tapi kehendak Allah tidak jelek. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan keburukan yang murni dari segala sisinya. Allah tidak pernah menciptakan keburukan murni dari segala sisinya, dari Allah sendiri. Bahwa keburukan itu terjadi, memang terjadi dengan kehendak Allah, tetapi didahului oleh sebab-sebab. Yang sebabnya diantaranya tadi, apa yang dilakukan oleh manusia menentukan akibat pada dirinya. Itu sebab dan akibat. Sebab hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak untuk itu. Artinya secara hukum bahwa Allah tidak mungkin, bahwa secara akidah kita yakin Allah tidak mungkin menginginkan keburukan, tidak mungkin menginginkan kemaksiatan. Akan tetapi Allah tahu bahwa manusia ada yang memilih jalan kebaikan dan ada yang memilih jalan keburukan. Karena dengan begitu tidak ada kemaslahatan pada makhluknya. Kalau sebab hikmahnya menolak, hikmah Allah menolak untuk itu, yaitu untuk mengizinkan dengan ridho bagi hambanya berbuat dosa, itu tidak mungkin. Allah menghendaki itu terjadi karena itu pilihan manusia, karena kehendak yang ada pada manusia. Tetapi Allah telah memberikan petunjuk dan peringatan. Kalau seandainya Allah menghendaki keburukan itu terjadi murni dari Allah, maka tidak ada maslahatnya Allah menciptakan manusia dengan seluruhnya ini. Dan itu tidak mungkin, mustahil. Allah itu Maha Adil, Maha Bijaksana, maka tidak mungkin manusia berbuat kejahatan karena kehendak Allah murni, kemudian Allah menyiksanya. Maka ini bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Suci, di tangannya lah segala kebaikan. Sebagaimana dalam doa Nabi, biyadikal khair. Biyadikal khair, ya Allah, di tanganmu lah segala kebaikan. Sedangkan keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Wasyarru laisa ilaik, kata Nabi dalam doanya, wasyarru laisa ilaik. Dan segala keburukan tidaklah dinisbatkan kepadamu, ya Allah. Ini kuncinya. Dan penisbatan kepada Allah tidaklah buruk. Keburukan itu terjadi dengan kehendak Allah, tapi dengan perbuatan nyata dari manusia itu sendiri. Termasuk bencana-bencana yang terjadi itu adalah buah dari perbuatan manusia yang sudah Allah tetapkan, yaitu sebagai sunnatullah yang sudah Allah berlakukan pada hamba-hambanya terdahulu. Qad khalat sunnatullah, setelah berlalu sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hukum Allah. Dan penisbatan kepada Allah sehubungan dengan Allah yang menciptakan dan menghendaki tidaklah buruk. Allah menghendaki, menciptakan keburukan dan menghendaki keburukan itu terjadi, tapi tidak dinisbatkan sebagai perbuatan Allah yang murni, karena itu terjadi dengan sebab dan akibat tadi. Karena Allah adalah Maha Bijaksana dan Maha Adil. Ini kunci kata kuncinya. Allah itu Maha Bijaksana dan Maha Adil. Maka tidak mungkin ada suatu keburukan yang benar-benar dikehendaki oleh Allah, melainkan
karena manusia itu sendiri yang memilih dan menginginkan keburukan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang layak dan semestinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang layak dan semestinya. Apa yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang layak, yang dimampui, dan yang benar, dan yang mengandung hikmah. Dan ketika hamba mengabaikan syariat-syariat Allah, maka telah ada konsekuensi akibat yang harus mereka tanggung dari pelanggaran-pelanggaran syariat tersebut. Maka di sini katakan perbuatan buruk ini disandarkan kepada manusia, karena manusia itulah yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kehancuran itu. Karena manusia sendiri yang melakukan perbuatan buruk itu, dan itulah yang menyebabkan kehancuran yang menimpa pada manusia. Ini seperti yang Allah firmankan di dalam surat Asy-Syura ayat 30 yang tadi kita juga sudah bacakan. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan musibah apa saja yang menimpa diri kamu maka itu disebabkan ulah tangan kamu, yakni perbuatan tangan kamu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan manusia. Dosa-dosa manusia itu banyak, sekiranya Allah menghukum semua perbuatan manusia dibalas oleh Allah langsung, maka tidak akan tersisa di muka bumi ini satu makhluk pun. Ma taraka ala wajhil ardi min dabbah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doanya beliau memanjatkan doa seperti yang kita sebutkan, wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laisa ilaik. Ya Allah, segala kebaikan berada pada kedua tanganmu, sedangkan keburukan tidaklah dinisbatkan kepadamu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan apa? Keburukan yang terjadi tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dituduhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia kembali kepada dosa, dari dosa manusia itu sendiri. Ia terjadi karena dosa yang dilakukan oleh hamba, maka tidak kembali kepada asma'ullah dan sifat-sifatnya. Maknanya Allah tidak memiliki sifat zalim. Allah tidak punya nama sebagai nama zalim. Sifat dzulm, kedzaliman itu bukan sifat Allah. Allah telah menyatakan dalam hadis qudsi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai sekalian hambaku, aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku. Maknanya Allah telah menyatakan tidak mungkin aku sudah haramkan berbuat zalim, artinya Allah tidak akan mungkin berbuat zalim, dan menunjukkan bahwa sifat zalim itu bukan sifat Allah Azza wa Jalla. Maka tidak mungkin Allah menyiksa hamba karena kezaliman. Allah mensiksa hamba karena kezaliman manusia itu sendiri. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Sekali-kali Allah tidak mendolimi mereka, tapi mereka sendirilah yang mendolimi diri mereka sendiri. Ini ada tersebut di halaman sebelumnya, yakni di dalam bab qadar juga. Kemudian inilah akhir dari pembahasan tentang yaitu madhab salaf dalam qadha dan qadar. Madhab salaf dalam qadha dan qadar. Maknanya bahwa para salafus saleh di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang kemudian diajarkan dan diikuti oleh generasi-generasi sesudahnya, semuanya mereka yaitu mengikuti paham salaf yang diajarkan Nabi SAW dalam masalah qadha dan qadar. Itu yang perlu mungkin diresapi, dibaca ulang, wa insyaallah itu akan lebih memahamkan. Nanti kesimpulan pembahasan ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, bismillah ta'ala.
Semoga Allah senantiasa menjaga iman akidah kita untuk selalu berada di atas akidah Ahlussunnah, manhaj para salafus saleh, dan di atas kebenaran, serta diberi keistiqomahan sampai akhir hayat dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadza wallahu taala a'lam wa ahkam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.